Anies Baswedan yang terbaik untuk Indonesia saat ini, tidak ada yang lain. Terbaik apanya, Pak? Sini aku kasih tahu ya, Pak. Selama 5 tahun dia tidak pernah mengeruk yang namanya sungai-sungai. Digugat dulu baru dikeruk. 7 orang warga menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka menuntut Anies segera menjalankan program normalisasi kali atau sungai di Jakarta, salah satunya Kali Mampang. Ini tamparan keras bagi Pemprov DKI Jakarta, membuktikan bahwa 5 tahun Pemprov tidak mampu memberikan jaminan rasa aman terhadap persoalan banjir. Saya tidak akan berbicara panjang tentang apa yang sudah dibangun di Jakarta. Biarlah kenyataan itu yang bercerita dengan amat panjang tentang apa yang sudah dikerjakan di Jakarta. Bullshit. Ini dipegang 5 tahun, dan ini setelah 5 tahun cuma dipegang beberapa bulan oleh gubernur baru Pak Heru. Dari sini kita sudah nilai dong. Ini yang niat kerja sama yang gak niat kerja kita sudah tahu, guys. Kalau tidak ada gugatan, dia tidak mau kerja. Selama 5 tahun, satu masjid pun dia tidak ada bangun, Pak. Sholatnya pun di stadion. Kenapa sih? Katanya gubernur seiman. Puluhan ribu masyarakat mengikuti sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alhamdulillah, Allah telah izinkan kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat dan momen yang bersejarah ini. Ini adalah untuk pertama kalinya Jakarta International Stadium digunakan untuk sholat Idul Fitri. Itu namanya gubernur seiman. Terbaik apanya? Selama 5 tahun, Anies tidak pernah membangun namanya rumah sakit. Yang dibangunnya itu cuma mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama seluruh rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta jadi Rumah Sehat. Prasetyo Edi Marsudi menumpahkan kekesalannya terkait tindakan tersebut. Menurut Edi, Jakarta masih memiliki segudang masalah yang butuh penanganan, alih-alih penggantian nama. Kayak hal-hal seperti itu nggak bisa menghargai ide orang. Jadi beliau itu menjadi gubernur, otaknya jadi presiden. Ya itu. Rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Bullshit. Program normalisasi sungai, pembangunan ITF, pembangunan LRT, itu kan nol semua. Normalisasi atau naturalisasi 5 tahun kita hanya berdebat toh, tetapi dua-duanya nggak dikerjakan. Kalau kita bicara mengenai Anies, coba sebutkan apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia. Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab ya. Anies Baswedan habis dipreteli emak-emak pro NKRI. Formula aja nggak jelas, kelebihan bayarnya banyak, dana-dana, toa, bambu mesum, pos sepatu, jalur sepeda, JPO, dana-dana semua anggaran-anggaran itu nggak jelas, Pak, nggak ada transparan. Kalau kita dulu di zaman Ahok transparan, Pak, terbuka. Sekarang Anies tertutup, nggak jelas dana-dananya kemana. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Apa prestasinya? Drone, getah-getih bambu mesum, 550 juta ke petani bambu, buang-buang anggaran. Kali jaring hitam, dikelambui tuh sungai. Jaring hitam tuh bau dikelambui. Di mana ininya? Itu prestasi, nggak ada guna. Mengada-ngada lah prestasinya, nggak jelas. Drone. Video emak pro NKRI preteli Anies Baswedan sebagai sumber masalah di DKI Jakarta jadi viral di jagat maya. Viral emak pro NKRI preteli habis Anies Baswedan menjadi sumber masalah senter di jagat maya, diunggah oleh channel Kendils TV 3 Januari 2023. Entah siapa emak pro NKRI, sebut saja demikian, hingga menuai apresiasi banyak dari netizen. Terima kasih Mak sudah mewakili LCHT masyarakat Indonesia, tulis komentar netizen. Rekam jejak yang dibanggakan Anies seketika buyar saat emak pro NKRI buka suara mempreteli kinerja Anies yang buruk selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Ia mengiris rekam jejak Anies yang buruk selama di Jakarta, mulai dari sumur resapan, rumah DP 0%, hibah yang tidak jelas, dan lainnya. Emak Pro meminta para kadrun lihat jejak digital Anies Baswedan. Ini zaman digital bro, anggaran DKI habis sia-sia, kerja tidak jelas, ujarnya. Ia pun mengajak masyarakat pilih pemimpin yang bisa bekerja, bukan pintar bicara. Anies cuma bikin Indonesia rusak. Ini isi hati saya yang bicara, ujarnya. Jangan fitnah bro. Saya punya hati, mata melihat, telinga mendengar. Kita boleh mengakses. Ini zaman digital bro. Kita mencari pemimpin, melanjutkan program Pak Jokowi. Kita itu melihat masa depan. Ya, ingin negara Indonesia itu maju, jangan lihat ke belakang. Jangan mundur ke belakang bro. Lihat jejak digital Anies tuh. Dia merangkul siapa-siapa itu di belakang dia itu. Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan, memang membanggakan rekam jejaknya sebagai ex-gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dalam berbagai kesempatan, Anies Baswedan mengaku lebih suka menawarkan rekam jejaknya sebagai pejabat publik ketimbang sekedar mengumbar visi misi. Saya menjawabnya lagi-lagi dengan menggunakan rekam jejaknya. Besok itu belum tentu, ya sudah saja. Tegas Anies Baswedan di kanal YouTube Refli Harun dikutip pada Kamis 22 Desember 2022. Namun masalah rekam jejak ini tampaknya dipermasalahkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI Antoni Winsa Prabowo. Dilihat dari program Indonesia Lawyers Club, Antoni awalnya mengevaluasi Anies yang dinilai cuma mengedepankan tata kata selama 5 tahun menjabat di ibu kota. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh, tutur Antoni. Gini drone, aku kasih tahu ya. Di belakang Anies banyak mafia para koruptor yang ingin menyelamatkan harta-hartanya. Kalau Anies dicapreskan menjadi presiden, KPU, Bawaslu belum mendapatkan momen untuk Anies mencapreskan diri jadi presiden tuh belum ada. Masih angan-angan, masih berhayal. Tanpa sungkan, Antoni bahkan mengumbar sejumlah nilai minus kinerja Anies yang dipermasalahkannya. Yang pertama, soal pembangunan LRT berdasarkan Perpres nomor 55 tahun 2018. Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13 rute LRT yang dikerjakan yang mana? Di dapil saya tuh Kelapa Gading Velodrome aja. Cuman bolak-balik, itu kan cuma keren di kata-kata. Nggak ada eksekusi, nyatanya itu. Jauh, kata Antoni. Antoni kemudian menyoroti rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan target 5 tahunan kinerja Anies di ibu kota. Bisa dilihat air bersih di RPJMD di masa akhir jabatan beliau targetnya itu 79,6%. Warga DKI Jakarta terkoneksi air bersih dari start awalnya 60%, ujar Antoni. Tapi sekarang realitasnya saya baru tanya ke direksi PDAM baru 66%. Berarti baru 6% kenaikannya dari zamannya Pak Anies sampai beliau selesai. Sambungnya. Antoni menyebut realisasi program tidak secepat yang dijanjikan di RPJMD. Kecepatan hanya 1% per tahun. Kalau begitu warga DKI butuh 34 tahun. Kalau dengan rate kecepatan seperti itu, ucapnya menambahkan. Namun yang sangat mencuri perhatian adalah dikeluarkannya Ingup 49 tahun 2021, yakni instruksi dari Anies ke sekretaris daerah. Ini kalau nggak akun bodong, akun privat. Kebanyakan itu pendukung Yohanes. Ya kayak gini komentarnya. Isinya ini bahasa saya ya. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah terus tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Jelas Antoni. Itu di akhir masa jabatan baru nyuruh Sekda beresin semua. Sisanya hanya kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Lanjutnya. Namun ada satu poin yang sangat disoroti oleh Antoni di Ingup tersebut. Rupanya Anies menginstruksikan Sekda untuk membuat master plan untuk fiskal dan aset daerah.
Loh, orang kerja itu pasti sudah punya master plan dulu di awal, baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan, baru mau bikin master plan di 2021 akhir, kritik Anthony. Karena itulah ia menilai Anies Baswedan terlalu mengedepankan narasi alih-alih merealisasikan semua program kerja yang sudah dibuatnya. Saya sebagai anggota DPRD, saya melihat saya tidak butuh kata-kata. Eksekutif adalah eksekutor. Eksekutor bukan kata-kata. Bukan parameternya sebagai jubir. Jubir indikator kesuksesan kinerjanya adalah tata kata, terang Anthony. Ketika beliau menjadi eksekutif daerah, eksekusi, kata-katanya saja eksekusi. Mana eksekusinya? Jangan sibuk narasi, dan narasi. Gitu karyanya di ujung 2021 bikin inggup, sekda tanggung jawab beresin semua, pungkasnya. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dinilai gagal setelah hampir 5 tahun terakhir memimpin Jakarta tersebut. Hal ini dikungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono yang menyebut pembangunan DKI Jakarta tertinggal dari daerah lain. Politisi senior PDIP ini menyebut banyak program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2017-2022 yang belum dijalankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu. Ia pun menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah atau PR yang berat bagi pejabat pengganti Anies Baswedan.